Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Zafa Studio, masih seputar panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini saya mohon maaf, mungkin di belakang suara saya ada kendaraan lalu lalang dan suara anak-anak. Ini kebetulan lagi istirahat di sekolah, jadi saya sempatkan untuk membuat video ini. Kita sudah sampai pada halaman penting yang ketiga. Ini ada di halaman 19, yaitu prinsip P5. Kita buka halaman 19. Nah, dalam melaksanakan P5, kita juga harus tahu prinsip-prinsipnya sehingga nanti dalam pelaksanaannya kita juga sudah bisa mendesain dengan tepat. Yang pertama, prinsipnya adalah prinsip holistik. Artinya bahwa di sini holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Saya bacakan semua ya. Oleh karenanya, setiap tema proyek profil yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, bukan ya, bukan kumpulan dari macam-macam mata pelajaran, bukan, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan. Ya, jadi kita masih ingat dengan lintas disiplin ilmu ya. Meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek profil, seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, jadi prinsipnya adalah holistik. Kemudian yang kedua adalah kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata. Ya, bukan hanya pengetahuan saja, tapi betul-betul mengalami. Pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Oleh karenanya, satuan pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan proyek profil harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan. Tema-tema proyek profil yang disajikan sebisa mungkin dapat menyentuh dan menjawab persoalan lokal yang terjadi di daerah masing-masing dengan mendasarkan proyek profil pada pengalaman dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan keseharian sebagai bagian dari solusi. Diharapkan peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang bermakna untuk secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Jadi kontekstual. Kemudian berikutnya adalah prinsip berpusat pada peserta didik. Kita masih ingat bahwa dalam P5 guru berperan sebagai fasilitator. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Ini apabila sekolah dan peserta didik sudah mampu.
Pendidik diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Sebaliknya, pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Ini prinsip berpusat pada peserta didik. Kemudian eksploratif. Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry baik terstruktur maupun bebas. Oleh karenanya, profil ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi peserta didik, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Namun demikian, diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaannya, pendidik tetap dapat merancang kegiatan proyek profil secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Prinsip eksploratif juga diharapkan dapat mendorong peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggenapkan dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam kegiatan intrakurikuler. Ini ada salah sedikit ini ya. Demikian, ini ada beberapa prinsip pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua dan juga bermanfaat bagi saya secara pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.